Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu lamanya dalam segala aktivitas dan kegiatan kita. Ada yang bekerja di rumah, di kantor, di ladang, bahkan di mana saja. Tuhan pelihara hingga saat ini kita boleh berkumpul bersama keluarga kita untuk bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Meskipun kita kembali beribadah di rumah, tapi jangan biarkan itu menjadi penghalang sukacita kita untuk menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita mulai dari saat teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa foto yang sebentar dipimpin oleh Ibu Pendeta, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 75, Besar Anugerah-Mu. Saya persilakan kita untuk berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta Bapa. Berdiri
Kepada hambanya disilakan. Mari kita berdoa. Dari awal, pertengahan, sampai kepada berakhirnya ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini, biarlah jadi sesuai dengan pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari Allah menemukan. Kita akan mengakui pengakuan iman kita secara bersama-sama. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Pujian nomor 233. Kau telah memiliku. Kau telah memiliku sebelum dunia dibentuk. Kau telah
kepada hambanya, disilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami, pada pagi hari ini kami layak menaikkan pujian dan ucapan syukur kami untuk segala kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami 1 minggu lamanya dalam segala aktivitas kami, hingga pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami harus laksanakan di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan persekutuan kami jemaat Gereja Kibaik Batubara Angkatan Laut. Kami serahkan kepadamu Tuhan yang akan terus mengikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami terus bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan potensi atau talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang dalam kondisi fisik yang lemah oleh karena penyakit. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, jamahlah jemaat-Mu Tuhan yang sakit, sembuhkan Tuhan, supaya boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, kuatkan iman mereka untuk boleh tetap setia beriman percaya kepada Tuhan, dan biarlah mereka tetap senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan yang sedang bekerja, baik di dalam maupun di luar kota Makassar. Kami serahkan kepadamu Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan, sehingga mereka boleh bekerja dengan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Mereka boleh menikmati kuasa dan pertolongan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Mereka boleh pakai melangsungkan kehidupan, terlebih dipakai dalam pelayanan Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau nyatakan kehendak-Mu bagi mereka, sehingga di waktu yang akan datang mereka juga boleh memperoleh pekerjaan. Mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan. Kami juga mau datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Walaupun saat ini oleh karena pandemi mereka harus belajar secara daring di rumah, kami berdoa kepadamu Tuhan, berikan kemampuan kuasa daripada Allah sendiri, sehingga mereka boleh belajar dalam tuntunan daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa kepada Tuhan untuk perayaan Natal yang akan kami laksanakan pada bulan Desember yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati, berikan kekuatan kemampuan kepada para panitia yang sudah terbentuk, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Mereka boleh ya Tuhan sungguh-sungguh melaksanakan pelayanan dalam tuntunan daripada Allah sendiri. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan pemerintah kami, berikan Tuhan kekuatan dan kemampuan, sehingga boleh memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tetap diberikan keleluasan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian kami berdoa bagi sekolah-sekolah teologi yang ada. Tuhan kiranya memberkati sehingga melalui lembaga ini dapat dipakai untuk memperlengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau pilih khusus untuk boleh terjun dalam ladang pelayanan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, sertai pelihara kami dalam sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak kekasih Faret. Disilakan. Masa depanku penuh
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Firman Tuhan yang akan mengajar, mendidik, bahkan mengubahkan hidup kita. Untuk itu mari siapkan hati kita. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 371, segala tulisan yang difirmankan Allah. Saya persilakan kita semua untuk berdiri.
silakan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih pimpinan-Mu senantiasa nyata di dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Tiba saatnya Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, beri hikmat serta kemampuan, agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan memberkati pula, beri hikmat serta kemampuan untuk dapat memahami kebenaran-Mu yang hamba sampaikan. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga, sebab sesungguhnya kami siap untuk menerima, dan berikan kemampuan kepada kami untuk dapat melakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan dulu. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Puji nama Tuhan kalau saat ini kita masih ada, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-18. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihampaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus
akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema harta rohani dalam hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gereja Tuhan atau orang-orang percaya kepada Kristus sering diibaratkan sebagai bejana tanah liat. Dalam Yeremia pasal 18 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 bacaan kita, Paulus sendiri sadar bahwa dirinya hanyalah bejana tanah liat yang dipakai untuk menyampaikan harta mulia itu. Gereja Tuhan diibaratkan sebagai bejana tanah liat, sementara Tuhan adalah penjual. Sebutan bejana ini memberikan pemahaman kepada kita betapa rapuhnya kita sebagai manusia yang berdosa. Mungkin saat ini sebagian anggota jemaat adalah orang-orang yang masih memiliki tenaga prima, kondisi tubuh yang masih sehat bugar atau kuat. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu yang terkasih, akan datang masanya di mana kita akan alami masa-masa tua dan kekuatan kita semakin berkurang, kondisi kita akan semakin merosot. Melalui bacaan firman Tuhan memberikan gambaran bahwa memang dalam diri kita sebagai manusia ada dua unsur kehidupan, yaitu manusia jasmania atau lahiriah dan manusia rohani atau batiniah. Berbicara tentang manusia jasmania atau lahiriah, bahwa semakin tua semakin berkurang dan semakin merosot. Dikatakan semakin berkurang, tenaga kita semakin berkurang, nafsu makan kita juga semakin berkurang. Kalau berbicara tentang merosot, pendengaran kita semakin merosot, penglihatan kita juga semakin merosot, dan daya ingat kita ini juga semakin merosot. Berbicara mengenai manusia batini, bahwa semakin diperbaharui dari sehari ke sehari, itu di ayat 16, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
semakin bertambah usia, semakin dewasa iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, kepribadian apa saja yang dimiliki sebagai tanda harta rohani agar hidup kita ini adalah hidup yang berkemenangan. Pertama kita lihat baik di ayat 1 dan ayat yang ke-16. Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Paulus berkata dengan tegas, kami tidak tawar hati. Apa rahasia Paulus sehingga dia tidak tawar hati? Meski mengalami banyak rintangan dan banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi dalam pelayanannya. Karena Paulus sadar bahwa pelayanan yang disampaikan kepada orang-orang Korintus pada waktu itu, bahwa pelayanan itu berkaitan dengan pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus yang begitu mulia. Paulus tidak tawar hati. Meskipun keadaan lahirianya semakin merosot, namun keadaan batinianya diperbaharui hari demi hari. Penderitaannya hanyalah untuk seketika saja lamanya, karena akan diikuti dengan kemuliaan yang kekal. Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Di ayat yang ke-17. Dalam kehidupan pelayanan Paulus adalah hidup yang berkemenangan, karena rahmat Allah yang telah melayakkan dan memberi kesanggupan kepada Paulus untuk menerima pelayanan itu. Paulus yang tidak tawar hati ialah orang yang tetap optimis dalam menghadapi hidup ini. Paulus menyampaikan begitu berat pengalaman yang telah ia lalui sebagai akibat dari pelayanannya bagi Kristus. Paulus berkata, ia ditindas, habis akal, dianiaya, dan dihempaskan. Namun, lihat kemenangan yang Paulus alami. Ia tidak terjepit, ia tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, tidak binasa. Itu yang terjadi pada diri Paulus. Dalam dunia kita sering diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Tapi biarlah kita berkeyakinan seperti Paulus bahwa penderitaan yang dialaminya ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Sekiranya pandangan seperti ini pun menjadi bagian kehidupan kita pula. Namun persoalannya, banyak orang mudah patah semangat karena menganggap penderitaannya begitu berat, seolah-olah ia tidak sanggup menghadapi persoalan yang begitu berat. Ketika hidup dikelilingi kebuntuan, jalan keluar yang tak terkunjung terlihat,
kesedihan yang selalu menyelimuti hidup ini, jalan hidup yang selalu berbatu, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kalimat-kalimat tadi seringkali muncul sebagai keterangan keadaan yang tak sesuai dengan apa yang diinginkan, dan sadar atau tidak, ternyata kita sudah memvonis keadaan hidup kita secara tidak langsung. Keadaan hidup kita secara yang nyata ini sudah tentu menjadi bahagia kehidupan kita bersama. Kita pasti pernah beberapa kali mendengar tentang ungkapan kesal yang muncul akibat keadaan hidup yang semakin tak sesuai dengan keinginan. Hidup macam apa ini? Semua kok susah, dan bahkan ada yang mengerucut kepada Tuhan. Tuhan, kau sayang dikasih jalan hidup seperti ini. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita seperti Paulus yang memiliki kepribadian, yaitu tidak tawar hati, yang memiliki suatu kepribadian yang tidak mudah putus asa, yang selalu optimis, karena kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dialah yang dapat memampukan Paulus dan juga dapat memampukan kita dalam menghadapi segala situasi yang kita hadapi sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya kita melangkah pada kepribadian berikutnya. Apa yang ditampilkan oleh Paulus dalam kehidupannya sehingga dia menjadi seorang berkemenangan. Selain bahwa ia tidak tawar hati, kepribadian berikutnya, arahkan perhatian hanya pada Tuhan saja. Di ayat 18, Paulus hanya mengarahkan perhatiannya hanya kepada Tuhan saja. Kondisi hari-hari ini yang syarat dengan bermacam kesibukan dan persaingan dapat menjadi godaan untuk setiap kita sebagai orang percaya. Tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian kita, tetapi Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk tetap tegar dan tampil sebagai pemenang di tengah segala problema yang melanda hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita fokus, kita mengarahkan perhatian ini hanya pada Tuhan saja, maka kita dimampukan oleh Allah untuk menjalani hidup ini, dan kita memperoleh kemenangan di dalamnya. Suatu kemenangan secara rohani yang Allah nyatakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Paulus berkemenangan dalam hidupnya ketika dia melayani. Itu karena dia arahkan perhatiannya hanya pada Tuhan saja. Dia tentu setia dalam proses yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidupnya. Dia tetap setia
menjalani proses yang Tuhan berikan kepadanya, proses demi proses yang ia alami, menjadikan dia sebagai pelayan Tuhan yang punya komitmen yang begitu tinggi. Dia tidak pernah putus asa, tetapi dia optimis karena dia memiliki pengharapan hanya di dalam Kristus. Karena itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menghadapi kondisi dunia sekarang ini, hari demi hari yang kita jalani sampai saat ini, sekalipun syarat dengan bermacam kesibukan dan persaingan yang begitu ketat kita hadapi bersama, begitu banyak godaan yang kita hadapi sekarang ini, yang bisa saja membuat kita mundur di hadapan Tuhan, yang bisa saja iman kita ini goyah, lalu kita jauh dari Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita, mari kita miliki suatu kepribadian, yaitu kita arahkan perhatian ini hanya pada Tuhan. Artinya bahwa kita fokus kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah untuk kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita teladani kepribadian Paulus, sehingga dia menjadi seorang yang pemenang dalam pelayanan Tuhan. Mari kita miliki kepribadian yang tidak tawar hati, dan kita juga harus memiliki kepribadian di mana kita tetap mengarahkan perhatian kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan saja, sehingga Tuhan memberkati hidup kita, dan kita juga menjadi seorang yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kiranya tidak lewat begitu saja, namun kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil persembahan dikumpulkan di rumah kita masing-masing, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 209, Kewajibanmu yang mulia. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar. Selamat dan tebusan yang besar.
Doa persembahan oleh Ibu Pendeta. Kepada hambanya disilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Tuhan telah bersama-sama dengan kami, di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami, dan kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat daripada Allah sendiri, sehingga dimampukan terus untuk melaksanakan pelayanan-Mu ke depan. Dan pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, sehingga persembahan ini boleh layak dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati kami semua dalam usaha dan pekerjaan kami, sehingga dari dalamnya kami terus merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, pusat pertolongan kita dalam kesakitan, keputusasaan, kekecewaan, bahkan dalam segala pergumulan hidup kita. Dalam menjalani masa sulit seperti sekarang ini, mari terus datang berserah kepada Tuhan, karena Dia yang mempunya sepenuhnya hidup kita. Untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, saya persilakan jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau ya Tuhan. Doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kepada hambanya disilakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Disilakan. Oke, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan sudah menolong kita sehingga ibadah kita dapat berjalan dalam tuntunan daripada Tuhan sendiri. Sebagai warta jemaat bagi kita semua, yang kami sampaikan bahwa hari Jumat tetap dilaksanakan ibadah doa di rumah kita masing-masing. Kami akan kirimkan liturgi kita dan renungan untuk kita pedomani bersama di dalam ibadah doa kita. Dan hari Minggu akan tetap dilaksanakan ibadah online seperti yang telah kita laksanakan pada saat ini. Kita akan mengikuti jadwal yang telah kami susun untuk mengambil bagian dalam pelayanan kita setiap hari Minggu. Demikian yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini sambil bersalam sehat di rumah kita masing-masing, dan kita menyanyi pujian yang mengatakan bersorak-sorai orang-orang benar. Mari kita bangkit berdiri.
sehat.